yang tidak tervalidasi oleh sistem dan memungkinkan aplikasi website mengalihkan permintaan ke URL yang terkandung di dalam inputan tersebut. Dengan memodifikasi input URL yang tidak terpercaya, seorang attacker dapat mengelabui user lain yang kemudian diarahkan ke situs jahat yang tidak terpercaya atau malicious site, situs penipuan dengan menggunakan phishing, atau pencurian kredensial milik korban atau milik user yang kita targetkan atau yang ditargetkan oleh seorang attacker. Jadi kurang lebih rules dari open redirect attack atau proses dari terjadinya serangan open redirect yaitu user mengklik atau mengakses link yang terpercaya. Nah, di link tersebut memungkinkan atau kemungkinan terdiri dari halaman login atau halaman register. Nah, user biasanya memasukkan username dan password yang valid di dalamnya. Namun, sebelum user melakukan atau memasukkan username dan password, nah biasanya attacker yang melakukan serangan open redirect akan memanipulasi URL dari URL asli atau URL yang sebenarnya. Nah, kemudian di sini biasanya ada parameter atau query string URL yang memungkinkan si attacker memanipulasi URL tersebut dengan memasukkan malicious site atau link phishing dan lain sebagainya. Nah, kemudian user menerima, biasanya si attacker mengirimkan kepada user menerima link tersebut, kemudian user mengakses link tersebut. Nah, biasa kemudian user itu memasukkan username dan password, namun user tidak melihat ada beberapa parameter yang dirubah oleh si attacker. Nah, kemudian user biasanya terperangkap di dalam situ. Biasanya redirect-nya itu di custom sedemikian rupa, dimasukkan beberapa website yang malicious atau customan website phishing yang dibuat oleh si attacker. Nah, setelah itu prosesnya biasanya attacker berhasil menjebak si user ke dalam malicious site yang sudah di custom sedemikian rupa. Nah, ini saya dapatkan di linuxsec.org. Itu penjelasannya, bisa rekan-rekan lihat di sini. Kemudian, nah bagaimana serangan open redirect tersebut bisa terjadi? Nah, biasanya kerentanan open redirect terdiri dari parameter return URI, kemudian redirect, kemudian parameter redirect URL, kemudian previous. Nah, di sini masih ada banyak lagi customan dari atau parameter dari open redirect. Nah, biasanya bisa dilihat di sini di GitHub-nya @overflow. Nah, di sini kerentanan open redirect biasa terindikasi pada URL dengan beberapa parameter seperti di atas. Tidak menutup kemungkinan URL di atas benar-benar vulnerable, atau tidak menutup kemungkinan juga parameter-parameter tersebut sudah di-patching oleh programmer atau yang membuat program tersebut. Nah, kemudian rekan-rekan bisa melakukan pencarian menggunakan Google Doc dengan mengacu kepada beberapa parameter tersebut, atau bisa juga mengunjungi halaman yang sudah saya berikan di sini. Nah, ini beberapa contoh case yang pernah saya dapatkan di real case pada saat mencari bug bounty di beberapa program. Ini yang ada di sini yang pernah saya dapatkan di Bugcrowd. Nah, di mana di sini terdapat return URI. Nah, di sini saya custom menjadi https account.bla@evil.com. Kemudian ada lagi di login/update di parameter redirect. Nah, di sini di custom juga https bla@evilzone.org. Kemudian ada lagi
di parameter redirect URL. Nah, ini langsung di custom ditujukan ke halaman atau evil malicious site yang ingin kita tujukan kepada si target. Nah, kemudian ada lagi ini di halaman previous, di parameter previous, di mana langsung bisa di custom jadi atau ditujukan ke halaman yang ingin di direct. Nah, ini salah satu contoh. Nanti kita ada demokan juga di sesi berikutnya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana parameter redirect. Nah, ketika saya inputkan https google.com, kemudian saya kirim requestnya. Nah, dia berhasil di direct, ditujukan. Nah, ini kita lihat di sisi respon. Respon tersebut berhasil di direct ke https google.com. Kemudian bisa dilihat juga di bawah sini dokumen tersebut. Nilai responnya 301 dialihkan ke halaman google.com. Nah, ini beberapa portofolio yang pernah saya dapatkan di Backrot dari kerentanan Open Redirect. Hampir semua bernilai P4. Namun jika rekan-rekan bisa mengeskalasi bug tersebut dengan mendapatkan mungkin kredensial dari si target atau mendapatkan value-value lain yang bernilai sensitif dari si target, mungkin nilainya bisa lebih dari di sini nilai untuk rewardnya. Nah, selanjutnya serangan XSS atau cross-site scripting, yaitu sebuah kerentanan pada sistem aplikasi yang dapat menyebabkan attacker mendapatkan informasi pribadi milik user lain pada suatu website yang sama, kemudian dapat pula dimanfaatkan untuk pengalihan ke situs lain atau mengarahkan mereka untuk mendownload sebuah file secara otomatis. Biasanya kita bisa custom si payload XSS-nya itu dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Misalnya kita membutuhkan untuk mendapatkan kredensial atau cookie dari si target, berarti kita custom payload-nya seperti dokumen cookie. Nah, kalau kita mau mengarahkan si target untuk mendownload malware, berarti kita custom si XSS payload-nya untuk ketika si user mengakses secara otomatis mendownload malware dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, nah ini yang paling berbahaya, kerentanan XSS dapat melihat tampilan dari halaman dashboard. Nah, ini biasanya blind XSS ketika kita mengirimkan script XSS dari XSS Hunter. Nah, ketika di halaman user lain atau di halaman administrator dia ke-trigger, nah biasanya nanti tampil tuh halaman dashboard dari si admin atau si user yang mendapatkan impact atau dampak dari si payload tersebut. Nah, biasanya untuk bisa mendapatkan halaman login, biasanya dia vulnerable-nya di form, beberapa form seperti kontak, kemudian form komentar, atau kita bisa mengirimkan pesan di sebuah website. Nah, biasanya di situ nanti di vulnerable-nya di situ biasanya. Nah, ini gambarannya bagaimana alur kerja dari serangan cross-site scripting. Nah, biasanya si hacker atau si attacker menginjeksi sebuah kode malicious script di sebuah situs yang terpercaya. Biasa ada beberapa situs e-commerce misalnya di Indonesia. Nah, untuk situs yang rentan terhadap XSS, biasanya nanti si attacker atau si bug hunter menginjeksi malicious script di situ. Nah, kemudian si victim yang mengunjungi atau yang terdampak dari malicious link yang sudah di custom XSS itu, nah nanti ketika dia mengunjungi,
Nah, si victim itu mengeksekusi dari si situs atau si kode script tersebut. Nah, biasanya si attacker nanti dari sisi attacker dia bisa ngedapetin session tokennya, cookie, dan lain sebagainya. Nah, biasa kalau di situ tersimpan email, di cookie-nya tersimpan email, nah nanti si attacker atau si hackernya bisa dapat email dari si pengguna tersebut. Nah, ini bisa info lebih lanjut bisa didapatkan di securitynewspaper.com. Nah, kemudian bagaimana serangan tersebut bisa terjadi? Nah, di XSS tersebut biasanya terdapat atau biasanya si attacker atau si hacker, nah biasanya dia bisa menginjeksi kode XSS yang didapat dari XSS Hunter di beberapa form. Biasanya form submit pesan, form komentar, kemudian URL parameter. Nah, ini biasanya bernilai metodenya metode get biasanya nih. Kemudian form pencarian juga. Nah, kerentanan XSS biasa terindikasi pada form atau parameter seperti di atas. Nah, untuk lebih lengkap dari XSS atau payload XSS bisa dikunjungi di GitHub Swiss Key Repo. Nah, ini banyak juga payload XSS yang tersedia di sini. Kemudian atau rekan-rekan bisa buat satu akun di XSS Hunter untuk mendapatkan payload XSS. Nah, ini fungsinya sebagai blind XSS. Nah, ini salah satu contoh bagaimana serangan XSS dengan menginjeksi kode atau payload dokumen domain. Nah, nanti biasanya muncul di sini domainnya. Kalau rekan-rekan nyari di Google, salah satu syarat untuk XSS tersebut diterima, nah rekan-rekan harus bisa menampilkan nilai dokumen domain dari situs yang ditargetkan. Nah, ini salah satu contoh dari website. Nah, di mana terdapat kolom komentar di sini. Kalau kita isi misalnya namanya, nama saya ini emailnya, kemudian nah di komentar ini bisa rekan-rekan masukkan payload XSS. Ketika rekan-rekan kirim, nah nanti di sini bisa rekan-rekan lihat di source view-nya atau melihat dari kode HTML di websitenya. Nah, ini si pesan atau script komentar yang dimasukkan script XSS tadi, dia tereksekusi di halaman tersebut. Nah, tidak terfilter oleh filtrasi kode HTML yang dibuat oleh si programmer. Biasanya programmernya lupa nih untuk memfilter kode-kode HTML yang dimasukkan. Jadi dia tersimpan di database utuh seperti ini. Kemudian ditampilkan kembali di halaman website utuh juga seperti ini. Nah, ini bisa dilihat impact-nya nih. Full web. Jadi ketika kode tersebut dimasukkan, nah misalnya di custom lagi dokumen cookie, nah nanti di sini tampil cookie-nya si target. Atau ini di custom lagi untuk download malware, nah berarti ketika ada user yang ngebuka halaman tersebut, secara otomatis user tersebut terkena impact dari script payload XSS yang tadi. Nah, ini beberapa portofolio di Cyber Army yang pernah saya dapatkan. Blind Stored XSS, kemudian Reflected. Nah, ini kemudian Reflected XSS. Nah, kalau blind biasanya severity-nya dia lebih tinggi dari Reflected atau stored biasa. Nah, ini kadang bisa sampai P1 tergantung dari data sensitif yang didapat. Nah, untuk reflected dan stored biasanya dia bernilai medium kurang lebih. Sekali lagi, semua tergantung dari penilaian dampak dari tim penilai di
platform. Kadang kalau ada program yang langsung ngirim atau direct langsung misalnya tanpa melewati platform, nah di situ tergantung dari penjelasan kita. Kalau penjelasan kita singkat, intinya kita hanya melaporkan bahwa di sini ada bug XSS. Nah, biasa si tim penilai dari perusahaan tersebut ya dia nilainya seadanya juga karena tergantung dari report yang kita kirim. Dan kalau kita menjelaskan secara detail mungkin impact-nya bla bla bla. Kemudian cara serangannya bisa berupa serangan yang bla bla bla. Nah, di situ biasanya penilaiannya bisa jauh lebih objektif. Mungkin severity-nya juga bisa jauh lebih tinggi lagi. Nah, ini selanjutnya serangan IDOR atau Insecure Direct Object Reference. Ini adalah sebuah kerentanan pada sistem aplikasi yang memungkinkan attacker untuk mendapatkan akses data milik user lain secara ilegal. Nantinya akses data tersebut bisa dilakukan penambahan, penghapusan, perubahan, atau bahkan hal lain yang serupa yang bisa dilakukan oleh user yang sesungguhnya. Jadi misalnya user yang sebenarnya bisa melakukan hal A, nah di serangan IDOR ini si attacker juga bisa melakukan hal yang serupa atau hal A yang dilakukan oleh si pemilik dari akun tersebut. Kemudian kerentanan ini bisa terjadi karena sistem tidak memvalidasi secara benar request yang dikirimkan oleh pengguna yang tidak sah dan tidak dapat melakukan pengenalan user yang melakukan request apakah user yang sebenarnya atau bukan. Nah, biasa di sini mungkin karena kesalahan season dari si programmer, jadi misalnya user A login, kemudian user B juga login. Nah, si user B ini mencoba mendapatkan akses atau mencoba memanipulasi akses data milik si user A. Nah, biasanya programmer lupa di situ untuk mengenali si sesi atau sesi request yang dikirim oleh si user B. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan user B adalah yang dilakukan juga oleh si user A. Nah, biasa di situ kalau kita mungkin bisa ditambahkan token di situ kan, jadi ketika suatu request dikirimkan, nah biasa otomatis mengenerate token. Nah, token tersebut yang dikenali sebagai identifikasi dari si user tersebut. Jadi ketika misalnya user A mau merubah si user B, nah ternyata yang dikenali itu token requestnya si user B, nah harusnya secara otomatis ditolak di situ. Jadi kerentanan IDOR itu bisa, salah satu cara mitigasinya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini gambaran alurnya di mana si attacker mengidentifikasi IDOR. Nah, biasanya dari request yang dikirimkan. Nah, ini salah satu contohnya misalnya https banksite.com account. Nah, tanda tanya parameter ID 1234. Nah, biasa misalnya nih 1234 ini punya si target nih. Nah, si attacker itu nyoba juga kan di parameter yang sama. Misalnya nilai dia 1235. Nah, si hacker nih mau coba ngerubah 1234 ini. Misalnya di sini formnya itu form data diri misalkan. Nah, si attacker nih ngerubah emailnya misalnya atau ngerubah nama belakangnya, last name. Nah, misalnya dia ubah itu hacked misalkan. Nah, ketika postnya dikirim, data postnya dikirim, nah si attacker itu ngerubah 1235 ini jadi 1234. Nah, di si server atau di database, kan database hanya bisa mengenali atau mengidentifikasi bahwa 1234 yang dikirimkan itu dia nggak mandang mau itu dari user A, user B, intinya si primary key-nya ini kan yang ditujuin ini 1234. Jadi secara tidak langsung nilai dari ini
dikirim yang tadi diubah nama belakangnya atau last name-nya dari si target. Nah, di database ya taunya si target ini yang ngirim, bukan nilai dari si attacker yang dimanipulasi tadi. Nah, berarti secara tidak langsung data dari si target ini udah berhasil diubah. Di 1, 2, 3, 4 ini last name-nya udah berubah menjadi hacked. Nah, biasa misalnya itu tadi di perubahan data, bisa juga di penghapusan data. Nanti si hacker misalnya menghapus data alamat misalkan. Seperti salah satu case yang pernah saya baca di write up rekan-rekan bakanter yang menemukan celah tersebut di salah satu e-commerce di Indonesia. Nah, dia mencoba ngapus si alamatnya. Nah, cuman alamatnya itu ID-nya diganti ke random ID misalkan. Nah, ternyata berhasil. Data yang random ID tadi ternyata berimpact ke user lain. Nah, itu salah satu contoh yang penghapusan. Ada juga IDOR yang bersifat hanya melihat. Jadi dia hanya, misalnya ID ini, oh data yang terlihat ini, misalnya nama depannya, nama belakang, emailnya. Nah, itu biasa penilaian dari platform atau dari perusahaan. Itu IDOR-nya kategorinya lebih rendah dari IDOR yang bisa menghapus atau bisa mengubah data. Jadi saya pernah nemuin juga di salah satu platform di Indonesia di Redsrom. Nah, di Redsrom itu saya pernah nemu satu IDOR yang hanya impact-nya itu bisa ngelihat aja. Dan di situ katanya, kata mereka data sensitifnya tidak terlalu parah, jadi nilai IDOR-nya itu lebih kecil dari, atau severity-nya lebih kecil dari IDOR yang bisa menghapus atau merubah data. Nah, ini lebih lengkap bisa rekan-rekan baca di business2community.com terkait dari IDOR. Nah, bagaimana serangan IDOR tersebut bisa terjadi? Nah, biasanya di parameter yang dikirimkan melalui metode POST. Nah, biasanya parameternya ada parameter ID, ada user ID, feature ID. Nah, biasanya kerentanan IDOR umumnya terdeteksi ketika seorang user melakukan request perubahan atau penghapusan sebuah data. Request yang dikirimkan berupa kombinasi beberapa parameter yang berbeda. Salah satu di antaranya memiliki fungsi global seperti user ID, ID nomor user underscore ID, dan lain-lain, pokoknya yang sifatnya sebagai primary key atau bersifat global. Jadi parameter tersebut bisa mempengaruhi nilai dari field-field yang lain. Nah, kemudian parameter yang bersifat sebagai primary key ini yang terkadang bisa kita lakukan atau attacker lakukan manipulasi data di dalamnya. Nah, ini salah satunya, misalnya ada data artikel di sini, artikel user 1, kemudian di sini ada artikel user 2. Nah, bagaimana di sini ada menu edit dan menu hapus. Nah, bagaimana si user 1 ini bisa merubah data yang ada di user 2. Misalnya dia merubah judulnya atau isi artikelnya. Nah, nanti ketika si user 1 melakukan request edit data, misalkan kemudian field-fieldnya sudah diisi, kemudian dia melakukan submit atau nyimpan request tersebut, kemudian ditemper di Bursuite. Nah, nanti keluar ID. Nah, si user 1 ini mengganti ID dari artikel yang punya milik dia ke ID artikel milik si target atau si victim. Begitu juga berlaku untuk yang hapus. Biasanya misalnya si attacker menghapus ID artikel dia misalkan. Nah, kemudian ditemper atau diintercept, kemudian diganti menjadi ID artikel milik user 2 atau random ID. Jadi dia ID, misalnya ID milik si attacker ini ID-nya 10. Nah, biasa dia bisa melakukan perubahan dari 10 ke bawah atau 10 ke atas. Jadi nanti secara otomatis misalnya ID 9 sampai dengan 1 atau ID 11 sampai dengan seterusnya. Tergantung dari custom ID yang
diciptakan atau dibuat oleh programmer. Biasa ada ID yang bentuknya angka, ada ID yang bentuknya random atau generate dia. Bisa bentuknya, kadang bentuknya di base 64. Nah itu pandai-pandai kita aja untuk mengidentifikasi si ID tersebut. Jadi kadang kita lihat di situ, misalnya kita request satu form, secara kasat mata kita ngelihat, oh biasa aja ini nggak ada ID dari requestnya. Nah biasanya dia ditaruh di get juga biasanya. Kadang kita juga bisa ngerubah dari situ. Waktu itu pernah di platform Indonesia yang baru pertama kali launching. Nah itu banyak banget itu bug idornya di situ. Ada yang bisa manipulasi data dari programnya, ada yang bisa manipulasi atau ngelihat data dari submitan bug hunter yang lain. Pokoknya itu dulu salah satunya booming banget itu pas platform tersebut launching pertama kali di Indonesia. Pasti rekan-rekan bug hunter tahulah platformnya. Nah di situ banyak banget itu bug idornya waktu itu. Padahal dia udah pakai token juga, namun tokennya belum bisa mengidentifikasi request yang dikirimkan dari user yang berbeda. Nah ini salah satu contohnya. Misalkan yang tadi saya gambarkan edit idornya. Misalnya nih punyanya user 2. Nah, artikel ini telah ditambahkan oleh anonymous user. Nah, di sini kan nampak ID-nya itu 11. Nah, kemudian di sini terdapat name-nya itu ID atau parameter ID. Nah, yang tadinya punya si attacker diganti jadi punya si victim atau si target kita. Nah, ini bisa diganti misalnya parameter judulnya, value-nya diganti. Kemudian isi dari artikelnya, value-nya juga diganti. Nah, nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti si artikel yang punyanya si user atau si victim ini jadi berubah, yang tadinya user 1 artikel 1 jadi user 2 artikel 1 dan lain sebagainya. Jadi masing-masing dari value-nya ini sesuai dengan customan kita aja. Nah, kadang dari backdoor ini kita bisa nemu juga XSS. Ya, misalnya dari edit artikel ini, nah yang isi artikel ini kita ganti payload XSS di sini nih. Nah, biasa dia sifatnya jadi blind XSS karena kita impact-nya itu kita nggak bisa lihat secara langsung. Paling kalau kita custom ya lihat dari XSS Hunter itu. Nah, nanti kan impact-nya ke si targetnya nih. Nah, biasa sebelum kita tahu itu ada blind atau stored XSS, nah kita biasanya coba dulu kan di kita sendiri kan. Nah, pas kita coba berhasil, berarti secara tidak langsung kita kirimkan ke user lain juga berhasil pasti. Yang penting ID-nya yang tadi, jangan lupa kita ganti ke ID user lain. Nah, ini portofolio yang pernah saya dapatkan, beberapa idor. Ini di yang paling atas dari Backroad, post attachment file to other user cache. Jadi, saya bisa memasukkan attachment file ke cache. Jadi, cache-nya itu ibaratnya kayak buku tamu mungkin ya, saya lupa. Jadi misalnya dia bisa bikin, bukan buku tamu, dia bisa bikin ibaratnya support lah, ngelapor kayak kendala-kendala yang didapat di si website tersebut. Nah, dia menyediakan attachment. Nah, attachment ini parent ID-nya ini kita bisa ganti ke parent ID user lain. Nah, setelah diverifikasi sama yang punya program, nilainya dia P3. Nah, lumayan lah, alhamdulillah 500. Kemudian ini di CyberArmy, di aplikasi private programnya kayaknya. IDOR juga
ke akun takeover. Nah, ini nilainya P2. Lumayan juga rewardnya. Kemudian ini yang terakhir yang saya dapat di private program di HackerOne juga. Nah, IDOR-nya ini bisa menambahkan tag ke tag user lain. Misalnya user A bikin tag namanya hacker. Nah, user 2 misalnya bikin tag namanya hacked. Nah, si user 1 ini bisa nambahin tag ke user lain. Waktu itu vulnerable-nya di parameter ID kalau tidak salah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita demo? Baik, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh langsung di chat aja. Nanti akan saya bacakan. Oh, ini dari Kurt ya. Kak, mohon dijelaskan tentang DOM XSS. Yang mana? Tentang DOM XSS, Mas. DOM ya? Oh, ya, tadi Iya. nggak saya tampilin di sini. Nah, kalau DOM sendiri sepemahaman saya itu dia implikasinya berdasarkan dari JavaScript-nya di situ yang di embed di dalam di dalam si websitenya. Nah, biasa kalau yang DOM kadang ada yang DOM-nya itu contohnya seperti ini. Sebentar. Nah, misalnya kelihatan nggak Mbak ini di layar? Iya. Oh ya. Ini masih PowerPoint ya slide-nya? Bukan, ini di Subline. Nggak Enggak, kelihatan ya? ini masih. Enggak, Oh, belum, masih Mas. di PowerPoint. Oh iya, iya, iya. Sebentar. Ini kelihatan, Mbak. Sudah. Nah, ini misalnya bla bla bla.com. Nah, kadang ada DOM yang impact-nya itu di si parameter setelah ininya, Mbak. Setelah backslash belakangnya ini. Nah, biasa ada yang DOM-nya begini. Kita tinggal masukin di ininya. Nah, ini. Kadang ada yang DOM-nya DOM seperti ini. Cuman untuk serangan atau DOM XSS sendiri kadang itu benar-benar kita harus analisa dari si JavaScript-nya itu. Nah, JavaScript-nya itu biasanya vulnerable di sebelah mana. Nah, itu biasanya harus kita analisa di situ. Jadi, kalau menurut saya pribadi, DOM ini kekuatan dari analisa kita masing-masing aja, Mbak. Kadang Oke, ada Mas. yang benar-benar gampang, si DOM-nya itu. Kadang ada yang benar-benar kita harus paham si struktur dari JavaScript yang vulnerable di DOM XSS itu. Mungkin sampai dari saya itu aja yang terkait DOM. Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi. Iya. Mungkin akan dibantu oleh Mas Aprian ya, Mas? Mas Aprian? Halo, nih Nah, ada oke. pertanyaan lagi Mas. Nah, dari Ihsan Karunia. Mas mau tanya, pada saat saya mau melakukan IDOR di profile akun, nah nggak ada user ID dan lain-lain di method post dan get-nya. Itu berarti kita nyarinya gimana lagi?
Oh, yang ini ya. Masih ada kemungkinan nggak untuk Pada idol saat itu? saya mau melakukan IDOR di profile akun, nah tidak ada user ID dan lain-lain di method post dan get. Itu berarti kita carinya gimana, Mas? Tahu tidak bisa melakukan IDOR. Nah, biasa kita bisa nambahin secara otomatis, Mas. Jadi misalnya begini. Sebentar. Misalnya, nah ini misalnya ketika kita daftar nih, misalnya kita kan register. Di situ biasanya nanti ada email sama dengan bla bla bla.com @gmail.com misalkan. Terus kemudian username sama dengan bla 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 misalkan. Kemudian password misalkan sama dengan bla bla bla. Nah, ketika request ini kita kirim nih, biasanya kan di intruder di Burp Suite ada ini klik kanan terus do intercept. Oh gini sebentar. Oh ini misalnya pas kita udah tampilin si request atau responnya. Nah biasa nanti di respon itu ditampilin dalam bentuk JSON atau normal lah mungkin. Nah ini saya gambarin misalnya dalam bentuk JSON. Biasanya nanti ditampilin. Nah dia di situ ada ID biasanya nih. ID misalnya 123. Kemudian username sama dengan bla bla bla. Kemudian password, alamat dan lain-lain lah. Nah, ini yang bisa jadi acuan kita nih. Biasanya pas kita misalnya mau ngerubah profil, nah kita coba tambahin aja di sini parameter ID. Yang penting kita tahu dulu nih respon awalnya itu ketika kita daftar di sebuah website, terus kita mau melakukan perubahan profil akunnya nih. Nah, biasa di situ nanti ada. Yang penting direspon pas pertama kita register, kita tahu aja di situ misalnya ada ID atau ada user ID atau ada ID user. Nah, ini yang jadi acuan kita nih. Try and error sih tetap. Nggak 100% berhasil, nggak 100% juga gagal. Untung-untungan lah kalau tebakan kita pas, di situ parameter pas kita mau ngerubah datanya atau ngerubah profile akunnya itu ternyata yang sebagai primary key itu ID user, ya bisa jadi kemungkinan besar data tersebut bisa berubah. Mungkin sampai sini kurang lebih seperti itu penjelasannya, Mas. Mungkin bisa diterima atau ada pertanyaan lagi? Oke. Ini ada pertanyaan lain, Mas, dari Ya. M. Arifin Ilham. Saya nemu bug XSS sampai bisa open redirect, pop-up alert. Apa itu nggak kritikal? Saya sudah report admin via email, tetapi tidak ada respon. Itu gimana? Oh, untuk ini ya, bug open redirect, udah pop-up alert, udah cookie. Nah, balik lagi nih. Tetap yang jadi penilaian terakhir itu yang punya program. Emang dari kita, menurut kita nih, critical nih. Cuman kan tetap penilaiannya dari tim mereka. Nah, biasa dari tim mereka itu ada tim penilainya juga kan yang udah pastinya udah profesional lah. Nah, dari kita mah saya juga sering sih nemu kayak gini. Misalnya saya nemunya tadinya bug yang menurut saya itu high atau critical, pas saya report ke mereka ada yang tidak ada respon, ada yang responnya 2M lah. Tahu lah istilah 2M pasti. Untuk rekan-rekan bug hunter. Nah, biasa balik lagi sih mau nemunya critical, critical apapun kalau dari si yang punya program nggak mau nerima atau nggak mau naikin ibaratnya, nah inilah ngasih reward lah, ya kita sih terima aja kan, rezeki pasti masih ada di tempat lain lah. Nah kemudian untuk yang di report via email, nah mungkin bisa di report, cari aja tim, ibaratnya apa ya, tim security-nya lah. Yang biasa kan pernah di share juga tuh kalau kita mau report itu
kalau nggak ada tanggapan, nah kita cari aja tuh IT security-nya di LinkedIn atau Tes, tes. Maaf Mas, suaranya hilang. Tes. halo. Halo, sudah ada Mas. Ada lagi? Tes, tes. Nih, ada Yuk. lagi, Mas. Oke. Nih, katanya gimana sih cara menentukan tingkatan severity itu bisa high, bisa medium gitu. Itu dari mana gitu? Oh, itu. Kalau yang pernah saya baca, biasa si yang punya program itu nentuinnya dari cara kita menemukan bug tersebut. Kemudian impact dari bug tersebut. Jadi misalnya kita nemuinnya itu gampang, nah impact-nya tinggi. Kemudian kita nemuinnya susah, tapi impact-nya rendah. Nah itu biasa tingkatan penilaiannya dari situ. Kemudian dari si bug-nya juga, misalnya kita nemu bug tingkatannya rendah, cuman dia bisa berimpact ke tingkatan yang jauh lebih tinggi misalkan begitu. Jadi ada banyak parameter penilaian sih, itu tergantung balik lagi ke yang punya program. Kadang dia penilaiannya hanya dari bug yang dikirimkan. Saya kita nemu XSS atau nemu nemu IDOR atau nemu SQL injection. Nah biasa dia ada juga yang penilaiannya mungkin dari bug aja sih, bug yang ditemukan itu. Bukan dari cara dia menemukannya atau dari tingkat kesulitan dari si bugnya. Biasa dari parameter value, misalnya bug SQL, oh dia bisa dapat database. Nah bisa penilaiannya dari situ aja sih. Atau oh IDOR dia bisa ganti data ini atau dia bisa ngapus data ini. Jadi masing-masing perimeter penilaiannya itu dari si perusahaannya sih yang tahu lebih pasti taunya itu. Kadang kita sebagai bug hunter nggak dikasih tahu sih. Kadang ada juga yang ngasih tahu, cuman setelah kami nilai bug yang Anda temukan tingkatan security-nya bla bla bla. Jadi untuk lebih detail sih bagusnya ditanyain ke yang punya program pas kita nemuin bug tersebut. Biasanya seperti itu. Yang pengalaman saya sih. Oke, Mas. Oke. Oke. Udah kita lanjut Ada aja lagi? ke praktiknya. Dulu Oh, nanti tanya-tanya lagi gitu. oke. Nah, ini ini demonya nih saya ganti bukan di Progress 28. Sebentar. Nah, ini masuk aja di ini. Wait. Nah, masuk aja di fullweb.p1.hol.es. Kelihatan ya di layar?
Belum Mas, masih yang ini. Oh, ini nih, udah ya? Udah. Masuk aja di fullweb.p1.hol.is. Nah, di sini ini emang websitenya full sih, saya custom full sesuai dengan yang pernah saya temukan pada saat perburuan saya di bug hunting di beberapa website. Nah, ini misalnya di sini ada ini kan parameter tampil, kemudian ada parameter ID. Nah, untuk biasanya yang pertama kali ketika kita dapat parameter, pasti yang pertama kali dicari itu XSS. Nah, ini kita coba nih, misalnya di parameter tampil. Cuman sebelumnya kita lihat dulu dia reflected apa enggak nih. Kita view source-nya dulu, kemudian kita cari tampil nih, misalnya artikel detail. Nah, dia di sini kan. Kemudian kita coba nih, misalnya dia reflected nggak dengan apa yang kita input di sini. Misalnya hello. Kita cari lagi detail. Nah, kita cari hello. Nah, ini kan dia tampil nih. Artikel hello di sini tampil. Jadi dia reflected nih, hello-nya itu. Nah, coba kita masukin script XSS. Alert 1. Nah, ini. Dia reflected di sini image src. Nah, kita coba akses pop up nggak dia? Nah, ternyata nggak pop up. Mungkin karena tag si value-nya belum ditutup kan, tag yang ini nih. Coba kita tutup. Enter. Nah, ini kan baru. Ternyata dia reflected. Coba kita Nah, kurang lebih untuk yang SSS berarti seperti ini nih, dia berhasil. Di parameter tampil, ternyata dia reflected. Nah, biasanya juga ketika kita dapat sebuah website, kayak yang kemarin di basic hacking sebelumnya, disebutkan ada tools yang namanya Arjun. Nah, biasa kan dia untuk ngedapetin hidden parameter. Nah, di sini kita bisa coba nih hidden parameter nih. Tadi kan kita lihat nih di parameter tampilnya itu ada parameter lain. Nah, ini kan ada parameter secret. Kemudian ada parameter redirect. Nah, coba kita tambahin nih di sini parameter secret misalkan. Kita hapus, kita tambahin secret. Hello. Nah, oh ini bersuitnya kita matiin dulu. Nah, misalnya di sini coba secret. Hello. Nah, ini. Nah, ternyata dia masuk. Kita bisa coba payload XSS. Misalnya script alert dokumen domain.
script. Nah, dia berhasil nih. Cuman berarti kita harus tutup tag kayak begini di depan tag script. Nah, ini kan berhasil. Dia tampil XSS-nya. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Atau lanjut ke simulasi Open Redirect. Mungkin dilanjut aja ya, Mas. Oh iya ya. Nah, ini kemudian ada direct di sini. Nah, biasa website itu kurang lebih yang ada bug Open Redirect pasti dia ada parameter redirect atau yang tadi saya sebutkan di slide redirect URI atau yang lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa masukin custom URL, misalkan saya masukin seperti ini. google.com. Nah, kemudian akses. Nah, nyatakan dia berhasil di direct ke halaman Google. Kemudian misalkan saya masukin langsung misalkan begini, evil.com. Enter. Nah, ternyata gagal. Dia direfleksikan di setelah backslash. Coba ganti lagi misalnya /evil.com. Enter. Nah, ternyata dia berhasil di-direct ke halaman evil.com. Kemudian biasa ada yang seperti ini, @evil.com. Nah, ternyata dia gagal. Dia direfleksikan di setelah backslash ini. Coba kita langsung masukkan misalnya https evil.com. Nah, ini berhasil. Jadi ada banyak payload yang bisa kita coba untuk memanfaatkan celah dari ini Open Redirect. Nah, kadang ada juga yang di halaman login misalkan. Oh, ini salah, sorry. Ini harusnya ini. User login portal. Nah, ini misalkan di sini saya menyediakan 2 user kalau rekan-rekan mau coba. Ada user 1, kemudian ada user 2. Untuk passwordnya sama user 1 dan user 2. Nah, misalkan di sini kemudian login. Nah, di sini ada URI host. Kita coba di sini untuk Open Redirect lagi coba. evil.com. Kita send repeater. Kita lihat requestnya. Nah, dia berhasil di direct ke ini, http evil.com. Nah, untuk ngebuktiin bahwa dia direct, ini kita coba interceptnya kita off. Kita lihat. Nah, ternyata benar. Ini salah satu contoh Open Redirect di post method.
kemudian kita coba serangan IDOR yang tadi saya gambarkan. Nah, di sini ada halaman artikel. Saya buka satu lagi di private browser. User 2. Nah, ini bisa dilihat di sini user 2. Kemudian yang ini user 1. Misalnya saya mau ngedit yang ini. Ini dia ID-nya 16. Nah, ini ID 16. Misalnya nih saya edit yang ini. Nah, ini misalnya saya ganti Hackett. Saya intercept. Nah, ID di sini yang tadinya punya saya 12, saya ganti jadi 16. Kemudian saya kirim. Nah, di sini data berhasil diedit. Kita lihat perubahannya. Nah, di punya sisi user 1, data masih sama. Kita lihat di user 2. Nah, ini kita refresh. Nah, ternyata berhasil. Kita berhasil mengubah data user 2. Selanjutnya misalnya kita hapus salah satu. Ini kita hapus. Nah, ID di sini kita ganti ID artikel yang tadi 16. Kemudian intercept kita off. Nah, data berhasil terhapus. Cuman di user 1 tetap masih 2. Kita lihat di user yang 2. Nah, artikelnya berhasil dihapus. Kurang lebih demonya seperti itu untuk serangan XSS, IDOR, dan juga OpenRedirect. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini nih Mas, ada dari David April katanya. Tentang XSS. Misal, kita udah jalanin dokumen cookie pakai fungsi alert nih. Itu kan hanya bisa tampil di user tersebut. Jadi gimana sih caranya real attacker itu dapetin cookie dari user tersebut? Nah, jadi gini misalnya sebentar. Nah, ini misalnya real case-nya begini. Siap, izin. Ini kan misalnya saya login user 1. Nah, kemudian saya buka XSS Hunter. Nah, ini saya copy. Ini misalkan. Kemudian ini dianalogikan dua user ini tidak saling mengetahui misalkan. Nah, di user 2 nah ini misalnya dia di satu divisi misalkan. Kemudian user 1 ini bikin satu artikel. Kemudian user 2 juga bikin satu artikel. Nah, misalnya testing. Kemudian ini
victim article tambah, kemudian attacker article, testing attacker article. Nah, ini misalkan random. Si attacker misalkan dia random, dah case-nya random, cuman di simulasi ini yang kena ini user 1 misalkan. Ini kan kita tahu ID-nya ini 18. Nah, si ini nyoba mengirimkan, nah ini misalnya access session tadi, script-nya dia kirim nih. Dia temper burst feed. Nah, ini 18. Edit. Nah, ini dia ganti ke 18. Punyanya victim ya. Intercept off. Nah, data berhasil diedit. Nah, sekarang si victim nih ngebuka. Victim ngebuka. Ini di off. Nah, ini bisa dilihat kan. Nah, ini. Nah, kita lihat di access center nih dianalogikan nih punyanya si attacker. Nah, ini kan dia dapat nih. Dia dapat cookie-nya. Nah, ini kan cookie-nya nih berhasil dia dapat. Punya si user 1. Nah, ini si attacker tinggal ngimport nih. Dia copy, dia import di sini. Nah, ini rekan-rekan bisa pakai cookie editor. Ini di delete aja dulu. Di delete. Nah, ini kemudian di refresh. Nah, ini kan udah dilarang nih, jadi udah nggak bisa kebuka kan. Nah, ini tinggal diimport di sini. Di save. Pastikan sudah kesimpan. Nah, dia tinggal manggil yang halaman ininya, admin.php. Enter. Nah, dia udah berhasil kan, si attacker udah berhasil masuk ke punyanya user 1. Ya Mas, kurang lebih begitu jawabannya. Oke, terima kasih Mas. Semoga dipahami ya. Ini ada juga pertanyaan lainnya nih Mas, dari Rutki. Katanya masih bingung bedanya DOM access sama reflected. Dia pernah masukin payload lewat URL, tapi itu dibilangnya reflected, bukan DOM. Oh ya. Nah, jadi untuk DOM dan reflected, emang dia hampir sama. Jadi dia tereksekusi itu kebanyakan di method get. Namun yang ngebedain itu, yang sepemahaman saya, kalau reflected normal, misalnya gini. Ini misalkan home.php. Parameter bla bla. Kemudian yes. Nah, biasa kalau reflected normal biasanya dia itu tereksekusi di sini paling nih. Di bla 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 atau di yes. Misalnya
image src on error. Nah, untuk yang DOM, kalau yang DOM XSS biasanya dia kelihatannya URL-nya itu normal, URL normal, misalnya ini ada index.php/home misalkan. Nah, biasanya dia adanya di sini nih. Nah, ini karena diidentifikasi ini di JavaScript itu dia sebagai DOM ini. DOM yang mengeksekusi si script XSS ini. Namun kalau yang di reflected biasanya dia mainnya di parameternya ini. Jadi sebenarnya bisa dibedain secara kasat mata sih. Reflected sama DOM itu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Mau dipahami ya. Nih, lanjutnya nih. Ada dari Bahrudin tentang IDOR. Mas, saya punya target. Untuk membatasi IDOR, si target ini memvalidasi dengan adanya SSO token. SSO token ini tidak ada expirednya. Apakah ada saran untuk eksploitasinya, Mas? Terima kasih. Gimana, Mas? Pertanyaannya di mana sih itu? Itu jadi ada SSO token gitu. Apa? SSO. SSO. Single sign in. Oh, iya. Tapi SSO token. Ya, tapi nggak ada expire-nya. Apakah ada saran untuk eksploitasinya gitu? Bug IDOR ya? Ya. Untuk bug IDOR SSO token. Nah, biasa dilihat dulu aja di identifikasi. Nih misalnya di SSO itu sebisa mungkin misalnya si masnya bikin dua akun. Nah, sebisa mungkin kita coba di akun kita sendiri dulu di dua akun itu. Jadi kita bisa benar-benar ngoprek semua parameter yang ada di dalam post method tersebut. Nah, itu kita bisa tinggal kita oprek aja itu. Misalnya ada ID ini, ID user ID misalkan, kemudian ada username, ada email, dan lain sebagainya. Nah, biasa dari SSO itu kita lihat dulu aja yang kira-kira ngimpact ke website lain yang satu lingkup dalam SSO itu yang mana. Kadang misalnya ada dua website login dalam satu SSO itu, nah mungkin kemungkinan besar website lain itu bukan pakai ID, misalnya begini. Misalkan ada dua website, kemudian satu login. Nah, kemungkinan di website A misalnya, itu yang jadi primary key misalnya ID user. Nah, sedangkan di website B yang jadi parameter primary key-nya itu misalnya user ID. Nah, cuman dibalik namun value-nya ini nilainya pasti udah beda karena si user ID ini ketika masuk ke yang website B dia udah jadi user ID. Nah, mungkin masnya bisa nyoba misalnya di si website yang satu itu ada parameter yang sama, misalnya namanya username. Nah, mungkin bisa dicoba di sini nih. Di parameter yang lain yang di website antara website yang satu dan website yang satunya lagi itu sama. Nah, namun untuk case misalnya di SSO itu jadi benar-benar harus dilihat parameter-parameter kemungkinannya. Atau bisa juga emang si websitenya itu udah di custom, udah di patching untuk kerentanan dari si IDOR tersebut. Jadi misal kayak di Google kan kita login di satu website,
dengan satu Google. Nah, biasa kan hampir di semua website Google itu kan udah nge-link, udah satu lingkup tuh dia. Nah, biasa ya tinggal dilihat aja yang sekiranya parameternya sama di antar satu website dengan website yang lainnya. Nah, itu sih yang biasanya bisa dicobain di situ. Cuman saya untuk gambaran website yang Mas maksud ini saya belum belum apa ya, belum ini sih, belum nangkep banget gitu loh. Cuman gambarannya kurang lebih seperti itu. Kalau sekiranya ada satu SSO, terus ada beberapa website, nah tinggal dilihat aja yang sekiranya ID-nya bisa memungkinkan adanya backdoor. Mudah-mudahan ngerti ya. Oke, Mas. Terima kasih. Ini ada lagi, Mas, tentang XSS. Jadi Yuk. ada beberapa kasus session ID itu nggak bisa dicuri gitu. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Nah, kalau nggak bisa nyuri cookie nih, apalagi sih yang bisa dilakukan SSS? Nah, ya emang kadang begitu. Misalnya ada di yang misalnya website e-commerce di Indonesia. Pas kita ngelihat misalnya yang tadi kan di cookie-nya ini kan. Nah, ini tampil nih biasanya kan. Ada email dan lain sebagainya. Namun pas kita serangan XSS, kita pakai dokumen cookie, pop up, nah ada beberapa cookie yang nggak tampil biasanya. Nah, itu biasanya dia udah dilindungi atau di ini secure flag. Nah, biasa kayak di inilah platform di e-commerce di Indonesia yang hijau itu kan, platform hijau itu dia ada secure flag yang hanya bisa dilihat di sini. Namun atau di requestnya kan. Namun pas kita mau mau nyuri si pakai dokumen cookie, nah dia nggak keambil tuh si secure flag-nya itu, secure cookie-nya. Nah, itu nggak bisa keambil, dia udah kelindungi kan, udah terlindungi. Nah, biasa serangan lain yang bisa kita lakuin ya ngambil sensitif datanya aja sih. Misalnya di situ, nah ini kan contoh halaman ini misalnya tampil ada email, ada nomor telepon, ada alamat. Nah, tanpa kita dapetin cookie-nya ini, dengan kita udah bisa ngambil email, alamat, itu udah nomor handphone, itu udah termasuk sensitif data itu yang bisa kita laporin. Jadi serangan XSS selain mengambil cookie untuk kita login ke akun lain, ya kita bisa ngambil data dari situ yang nomor handphone, alamat, kemudian email. Nah, itu udah sensitif data itu. Bisa pakai XSS Hunter. Itu sih kurang lebih. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Dari Adi, bagaimana real attack IDOR pada post method? Karena pada IDOR yang biasa, victim akan mengira itu situs asli dari awal URL yang memang asli, contohnya facebook.com. Bagaimana real attack IDOR pada saat post method? Terima kasih, Mas. Ini maksudnya IDOR apa Open Redirect ya? Kayaknya Open Redirect deh. Soalnya... Iya kayaknya. Ya, Open Redirect. Nah, untuk real attack-nya, untuk serangan IDOR kan jadi itu ngikutin deh. Serangan Open Redirect, real attack-nya kurang lebih kayak tadi. Yang tadi saya contohin di sini. Nah, ini kan real attack nih. IDOR, dia sebenarnya idorevil.com. Nah, ini kita bisa custom jadi CSRF. Cuman nih saya pakai yang community, jadi fitur CSRF-nya nggak aktif. Nah, ini rekan-rekan bisa generate CSRF. Cuman sebelumnya ini dipastiin dulu aja di custom di halaman yang kita mau. Misalnya .8080, misalnya kita punya server, kita custom nih misalnya 127.0.0.1.8080. Nah, ini kita custom aja. Terus misalnya secara otomatis di sini ada malware
.exe misalnya. Nah, ini ketika si target ngakses ini, kita custom kan, misalnya udah kita custom CSRF nih, kita kirim linknya. Nah, secara nggak langsung si target itu ngebuka halaman yang tadi ini, dia eksekusi dengan username dan password punya, kita bikin lagi lah satu user yang buat uji coba ini. Nah, ini kita masukin misalnya user test, passwordnya juga tes. Nah, ini kita kirim nih. Sebelumnya kita generate, ini kan ada generate CSRF, kita kirim linknya, dia ngeksekusi, ya udah pas dialihkan nanti yang tampil itu kan ini post method nih. Nanti yang tampil itu ya halaman ini. Halaman yang ini. Nah, otomatis kan malware-nya ke download nih. Nah, itu kurang lebih real attack untuk serangan Open Redirect. Terima kasih. Oke, ini ada lagi, Mas. Gimana tuh? Dari Mas Bayu. Ya. Untuk cookie sendiri, expirednya biasanya berapa lama, Mas? Oke, untuk cookie itu tergantung dari custom si programmernya. Kadang ada yang sekali pakai expired. Misalnya ketika kita logout nih. Ini misalkan tadi kan nih, ini saya logout nih misalnya keluar. Nah, kalau yang nggak expired, biasanya pas kita klik back ini lagi. Nah, dia bisa masuk lagi nih. Atau ini yang tadi ini kita pakai, kita masukin ke ini. Ke yang sebelah sini misalkan. Yang tadi kan. Terus kita save. Kita refresh. Nah, kalau dia nggak expired, ini masih bisa kebuka lagi. Jadi tergantung, ada yang 5 menit expired, ada yang ketika logout, ketika itu juga expired, ada yang setengah jam, ada yang 1 hari, ada yang seminggu. Nah, itu biasanya untuk yang ini sih. Untuk ya sesuai ininya aja lah, sesuai si programmernya. Kadang yang expirednya sampai lebih dari sehari, yang biasanya token untuk ini forgot password biasanya. Atau cookie yang untuk forgot password. Seperti itu. Oke, terima kasih, Mas. Lalu ada lagi dari Akbar. Mas, mau tanya, cara mereport bug yang baik dan benar gimana ya, Mas? Untuk nge-report bug yang baik dan benar, mungkin bisa dicontoh laporannya ini, Om Yoko. Nah, itu benar-benar yang baik dan benar. Jadi dijelaskan introduction-nya, awal mulanya seperti apa. Kemudian gambaran summary dari si bug-nya. Kemudian POC-nya, kemudian impact-nya apa. Jadi benar-benar detail itu. Wah, bagus banget ya kalau laporannya yang mau diikutin. Itu salah satu contoh recommended report. Nah, kemudian yang kedua bisa pakai template yang disediakan oleh platform, salah satunya CyberArmy. Itu menurut saya udah lumayan lengkap. Nah, tinggal kita ngejelasin aja di situ. Jadi kita tambahin summary-nya apa, kemudian proof of concept-nya, impact, reference-nya, kemudian step by step POC-nya apa, screenshot, bisa juga video. Jadi tergantung sih, ada yang si platform itu atau si program minta kita nge-report berdasarkan kelengkapan. Jadi benar-benar lengkap. Bisa udah dikasih template, kayak di HackerOne kan udah dikasih template di Backrot. Ada yang dia minta cukup ngirim video aja. Menurut kami udah cukup itu untuk kami analisa. Ada yang cukup kirim singkat aja. Kayak summary singkat, POC singkatnya, sama impact, itu untuk kami udah cukup. Jadi balik lagi ke si pemilik programnya. Tapi untuk yang baik dan benar ya melingkupi itu semua. Judulnya, pengirimnya, tanggal berapa ditemukan, kalau bisa jam berapa, kemudian summary dari bug-nya, kemudian jenis bug-nya apa, POC-nya, impact, screenshot, kemudian referensinya dari mana.
Mungkin ada referensi exploitnya juga dan lain sebagainya. Pokoknya selengkap mungkin lah itu yang baik dan benar. Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Lalu ada lagi nih Mas, ada yang terlewat dari Mas Indra. Bagaimana bug hunting metodologi yang Mas Ruth Bakar gunakan? Misalnya apakah selalu dimulai dengan OWASP top 10 atau ada mekanisme lainnya? Oh ya. Kalau saya pribadi sih yang pertama recon pasti kan. Misalnya saya dapat target, saya recon. Cuman tools yang paling sering saya pakai paling di research. Kemudian sublister. Ada yang terbaru itu Sudomi ya kalau nggak salah, itu yang bagus juga, itu lumayan banyak bisa dapetin subdomain. Kemudian saya lebih lama atau lebih baik menggunakan ini sih Bursuit. Jadi benar-benar ngopreknya itu ngelihat semua kemungkinan yang bisa terjadi itu di Bursuit. Jadi untuk metodologinya itu kurang lebih ya tetap diterapkan. Jadi benar dari recon, kemudian scanning. Cuman scanning saya jarang sih. Kalau yang benar-benar website yang sekiranya udah nyari berhari-hari nggak nemu, nah paling baru di scan itu. Scan-nya pun ya paling scan yang dari Bursuit juga bisa, atau pakai beberapa tool scanning yang tersedia lah. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, itu Mas Indra jawabannya. Lalu ada lagi dari Bahrudin Asari. Apakah memungkinkan XSS bisa dikembangkan jadi RCE, Mas? Gimana, Mbak? Apakah memungkinkan XSS bisa dikembangkan jadi RCE, Mas? Oh, iya. Nah, tergantung dari ininya sih dia. Si XSS itu kita bisa ngedapetin apa dulu. Misalnya di vulnerable di parameter mana yang memungkinkan si parameter itu bisa atau bisa mengeksekusi beberapa komen yang ada di server. Cuman jarang sih, sekalinya bisa mungkin jarang yang bisa bisa ngedapetin atau bisa ngeksekusi sebagai RCE. Mungkin kebanyakan program desktop sih yang bisa dari XSS to RCE. Kayak waktu itu pernah ada yang nemuin di salah satu program kalau nggak salah, gimana dia ngeksekusi si XSS itu payloadnya untuk RC-nya itu munculin kalkulator. Kemungkinan itu ada, cuman menurut saya jarang. Mas ya, tak penting ya. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari RD Charmi. Mau tanya, Open Redirect bisa dipakai untuk account takeover, misal passingan field username pas itu dipassing ke URL redirect-nya, terus tersimpan ke link Open Redirect. Oh ya, bentar. Saya coba memahami dulu pertanyaannya. Ya. Open Redirect bisa. Oh, ini balik lagi sih ke kepandaian si attacker nge-custom URL. Jadi misalkan pernah saya baca salah satu write up dari top bug hunter juga yang di Indonesia, dia nemuin bagaimana Open Redirect dia bisa ngedapetin sensitive data yang bisa dipakai jadi account takeover di salah satu situs e-commerce. Orangnya udah top juga, udah terkenal. Mungkin rekan-rekan tahu lah orangnya siapa. Nah, dia nemuin dari Open Redirect itu dari authorized
ketika ingin login melalui Facebook kalau nggak salah. Nah, di situ di custom tuh URL-nya, di custom di situ. Nah, dia sebelumnya ada bug juga, dia nggak allow semua origin, jadi semua website dari URL manapun, nah di situ bisa tuh. Jadi kemungkinannya ada, namun balik lagi ke ininya, ke tipe open redirect-nya itu. Jadi nggak semua open redirect bisa jadi account takeover. Cuman tidak menutup kemungkinan juga open redirect bisa menjadi account takeover. Kurang lebih seperti itu. Ini pertanyaan yang di chat sudah selesai, sudah habis. Ada pertanyaan lagi, silakan disampaikan. Nah, ini ada lagi. Dari Naufan Fahma. Apakah dari bug XSS tersebut kita bisa mengupload sebuah file? Untuk saya sendiri belum pernah nemuin XSS yang bisa ngupload sebuah file. Namun nanti saya coba cari referensinya yang mungkin ada bakanter yang pernah nemuin XSS untuk ngupload sebuah file. Mungkin file yang dimaksud di sini file apa? Itu dulu sih, Mbak. Oh, ada pertanyaan lainnya? Nih, ada tips and trick untuk konsisten melakukan bug hunting apabila belum menemukan bug setelah sekian lama atau dalam keadaan burnout? Untuk tips dan trik, yang penting jangan ini sih, mumet pasti ya, mumet, terus bosen, apalagi pas ngelihat rekan-rekan bug hunter yang lain ada yang dapat reward. Wah, biasa kita jadi makin terpacu tuh. Walaupun dalam keadaan terpuruk, terpuruk. Nah, biasa yang penting kita konsisten aja, atau kita ngulang lagi tuh. Kita cari bug yang udah di patching. Nah, kita coba lagi tuh kemungkinan bug, masih ada bug di situ. Dulu saya nemuin open redirect, kemudian udah di patching. Nah, karena mumet udah nyari di sini, di situ nggak dapet. Nah, saya coba balik lagi ke platform itu. Nah, ternyata masih bisa tuh. Si bug yang dulu itu yang udah di patching ternyata ada bypassnya lagi untuk kita nemuin bug yang sama. Jadi misalkan bug A udah di patching, kemudian saya nyoba lagi bypass bug A tersebut. Nah, ternyata bug A tersebut valid kembali. Nah, kita bisa kirim. Mungkin untuk refreshingnya kita bisa balik lagi ke bug-bug yang udah kita temuin, cuman yang udah di resolve atau udah di patching sama si pemilik program. Terus jangan inilah, intinya jangan bosen nyoba, sama jangan dengerin kata orang. Kita coba aja terus, keep spirit lah, sama baca-baca write up orang, sama lihat video biar makin semangat untuk motivasi diri sendiri. Itu aja sih. Oke, mungkin dari Mas Ruth Bakar ada yang ingin disampaikan lagi sebelum saya tutup. Apa ya? Oh, ini ada pertanyaan lagi. Oh, ada pertanyaan lagi. Extender Bersuite
yang dipakai atau sering digunakan oleh Mas Ruth Bakar saat melakukan bug hunting. Oh, kalau extender, sebentar. Ini paling Mas, JSON Beautifier, fake IP root ini, cuman saya masih bingung cara makainya ini. Kemudian turbo intruder. Cuman ini sih yang paling sering saya pakai. Fake IP juga lah, cuman jarang berhasil ini fake IP. Mungkin saya yang masih kurang bisa nge-explore ini. Cuman baca-baca write up orang ini lumayan fake IP sama IP root ini. Rotate. Mungkin itu. Wah, ini dari Mas Ruth Gek. Sama-sama Subas. Mungkin ada lagi sebelum ditutup sama mbaknya. Mungkin kalau dari penyampaian saya ada yang kurang atau ada yang salah, saya mohon maaf karena saya juga masih banyak belajar dari rekan-rekan bug hunter yang udah mendahului memulai bug hunter. Kemudian dari tools-tools yang saya gunakan juga paling masih umum. Saya juga masih nyoba nge-explore tools-tools lain yang bisa mempermudah, atau bukan mempermudah sih, ibaratnya memperlancar pencarian bug, kemudian mempelajari juga bug-bug yang terbaru. Intinya jangan bosan baca write up sama ngelihat video, sama nge-share juga, berbagi itu indah. Jangan disimpan write up-nya untuk para bug hunter yang lebih jago dari saya. Di-sharing aja. Kesian rekan-rekan yang lain juga mau ngelihat pasti write up-nya. Ini ada beberapa referensi yang paling Mas Ruth Bakar kunjungi. Paling medium.com, kemudian YouTube-nya ini juga bagus. Bug Bounty, saya lupa tuh, yang sering nge-share video kalau ada yang nemu bug terbaru dari Hacker One, biasanya di-share di situ videonya. Bug Bounty Disclosure kalau nggak salah di YouTube channelnya tuh. Sama ini channelnya Progress 28 juga nge-share di situ. Write up dari bug. Mas, saya pemula di bidang bug hunter. Saya mau nanya, apa aja yang dipelajari oleh pemula untuk belajar bug hunter benar-benar dasar? Yang pertama, mungkin harus ada dasar atau basic pemrograman. Apa aja, terserah, PHP, Java, Python, pokoknya banyak lah. Kemudian baca write up, misalnya Bug Bounty, How to Become a Bug Hunter. Nah, ini juga Pentesterland bisa dibaca juga write up-nya. Kemudian jangan bosan-bosan ngeliat video dari para bug hunter, write up. Dicari aja bug yang paling dasar dulu. Bug yang low lah, sifatnya low. Jangan langsung ke yang medium, high, atau critical. Jadi biar tahu juga, biar dapat feel-nya dulu, baru kita naikin lagi tingkatannya. Nah, untuk belajar paling dulu saya baca-baca write up orang sih. Kemudian try and error. Habis baca, coba. Jadi cari website yang gampang. Atau kalau bisa punya basic pemrograman, ya kita coba aja dulu. Kita bikin sebuah website dari hasil kita baca write up orang.
Nah, kita terapin di situ. Kurang lebih seperti itu sih. Yang penting jangan patah semangat. Nah, itu. Tidak ketemu bukan berarti tidak ada. Nah, ini cocok. Emang Mas Ari panutanku, mantap, Mas. Keep try. Makasih, Mas, sedikit tercerah. Wah. Kalau kurang tercerah pakai lampu aja, Mas. Oke, mungkin kalau misal sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa kami tutup diskusi untuk malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak buat Mas Ruth Bakar ya, sudah berbagi ilmunya di sini. Sudah Sama-sama. berbagi pengalamannya ke teman-teman semua. Terutama saya juga sih. Amin. Saya juga masih belajar, yang penting jangan lupa berbagi. Saling sharing write up aja. Siap, Mas. Lalu untuk record videonya nanti akan kami sharing di akun Slack kami. Jadi teman-teman yang belum gabung ke Slack kami bisa langsung gabung di s.id/fondasi.in ya. Lalu ada juga akun Instagram kami di @fondasi.in. Bisa langsung follow, nanti infonya akan kami share di sana untuk diskusi selanjutnya. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah bergabung pada diskusi malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.